Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Ketemu kembali dalam renungan hari ini RHI bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan mengajak kita untuk mencermati sabda Tuhan dari Lukas pasal 1. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Yang demikian sabdanya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan tadi kita menemukan hal-hal yang menarik. Saudara, dari bacaan tadi kita menemukan ada hal-hal yang menarik. Yang pertama, Maria meskipun sedang hamil, dia memiliki kesungguhan, motivasi untuk berkunjung ke rumah Zakaria dan Elisabet. Meskipun harus melalui perjalanan berat ke gunung, dikatakan. Nah, kesungguhan yang diwujudkan dalam tindakan itu komitmen. Dan Bunda Maria memiliki komitmen yang kuat untuk membangun persekutuan dengan saudara seiman. Dalam hal ini adalah Elisabet. Pun poin kedua, saudara. Kalau poin pertama ayat 39 dan 40, poin kedua adalah ayat 41. Bunda Maria taat dan beriman. Oleh sebab itu dikatakan ia masuk dan memberi salam kepada Elisabet. Salam yang berisi doa. Doa supaya yang di dalam rumah itu ada di dalam penyertaan Tuhan, merasakan damai sejahtera. Shalom Aleichem. Ini merupakan penanda bahwa Maria mendoakan dan dia beriman dan dia berharap keluarga Elisabet diberkati Tuhan. Tidak hanya punya komitmen, yang kedua punya iman diwujudkan dalam doa. Poin ketiga ada di ayat 42. Begitu Maria masuk, maka Elisabet mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara kaum perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Saudara, menarik sekali. Ini adalah sebuah doa balik dari Elisabet. Jadi Maria tidak hanya dia punya komitmen, tidak hanya dia itu beriman dan
memanjatkan doa dengan salam. Tapi di ayat 42 dikatakan, ternyata Maria memang adalah perempuan yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Punya komitmen, beriman, dan diberkati Tuhan. Banyak orang yang punya komitmen tapi tidak beriman. Banyak orang yang punya komitmen dan beriman tapi tidak diberkati Tuhan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menjadi penghalang dari berkat Tuhan. Misalnya, belum hidup dalam pertobatan. Mari kita lihat poin yang berikutnya yang penting untuk kita cermati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena Maria menjadi perempuan yang diberkati, yang menjadi perantara kelahiran Mesias, maka memang dia menjadi perempuan yang diberkati. Tapi tidak hanya itu. Di ayat 43 diberi sebutan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Sebutan ibu Tuhanku karena ia melahirkan Mesias. Ini ungkapan iman, saudara. Ungkapan iman Kristen. Orang yang tidak punya iman akan tidak paham, bahkan terganggu dengan istilah ini. Tapi inilah yang terjadi. Maria disebut juga Bunda Yesus, Bunda Sang Mesias, yang disebut di sini Ibu Tuhanku. Saudaraku, pada bagian akhir dari ayat yang ke-45 ada ungkapan yang menarik, yaitu Lukas 1 ayat 45. Demikian sabdanya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudaraku yang terkasih, ungkapan berbahagia karena percaya, ungkapan berbahagia karena mengimani perkataan yang dari Tuhan, ungkapan berbahagia karena janji Tuhan ya dan amin dan pasti terlaksana. Dan itu berlaku buat Maria, tapi juga buat semua orang beriman yang percaya akan firman Tuhan. Saudaraku, dari bacaan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45, maka seperti sudah diungkap di muka, kita menemukan pokok-pokok pelajaran penting dari sosok Bunda Maria. Bunda Maria, orang yang konsisten. Bunda Maria, orang yang beriman. Bunda Maria, orang atau perempuan yang diberkati Tuhan. Dan pada bagian akhir di ayat 44-45, Bunda Maria adalah perempuan yang diberkati Tuhan. Saudara, jika kita menyambut Natal dengan penghayatan seperti ini, kita punya komitmen sebagai anak Tuhan. Kita memelihara iman kita. Dan kita diberkati Tuhan. Lalu kita berbahagia di dalam Tuhan. Maka satu persiapan dan perayaan Natal dengan semangat seperti ini menjadi semakin dilimpahkan kasih dan berkatnya untuk saudara, tapi juga untuk saya dan untuk semua orang yang beriman.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya, saya mengajak, mari sambut Natal, bukan sekedar tradisi. Mari sambut Natal, bukan sekedar rutinitas. Tapi mari sambut Natal dengan penghayatan baru, yaitu hati yang terbuka, hati yang konsisten sebagai anak Tuhan, hati yang dilimpahi dengan sukacita sebagai orang beriman. Dan kita menjadi orang yang diberkati. Bahkan kita menjadi orang yang berbahagia. Saudara, saya tahu di masa menjelang Natal, masa Natal menjelang tahun baru, kita punya banyak pergumulan, kesulitan, dan masalah. Tapi saya percaya, kalau saudara berkiblat tidak pada masalahmu, tapi pada pertolongan Tuhan, maka kita akan memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka jaga imanmu, jaga konsistensimu, jaga sebagai orang diberkati, dan pasti bahagia. Mari kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Tuhan, berkatilah kami untuk menjadi seperti Bunda Maria yang dijadikan teladan kehidupan, yang konsisten, yang beriman, yang diberkati, dan yang berbahagia. Meskipun hidup penuh kesulitan dan persoalan, kami berdoa untuk menjelang Natal, dan banyak di antara kami yang masih terjerat rupa-rupa masalah. Bukan sekedar ekonomi, tapi juga ada yang kesehatan. Bukan sekedar ekonomi dan kesehatan, tapi ada juga persoalan internal dalam kehidupan keluarga. Tuhan, tolonglah supaya kami punya kesungguhan, semangat, dan harapan yang tak pernah pupus, karena kami orang beriman. Terima kasih ya Allah, kepadamu kami berserah. Haleluya. Amin.